Lagi saya beri apresiasi untuk semua yang sudah memberikan yang terbaik siang hari ini. Beri kemuliaan yuk untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Aduh, kita ini tim yang kecil ibu. Kami ini belum apa-apa, ibaratnya kita ini masih balita. Semuanya serba masih kecil. Namun satu hal sesuai dengan tema siang hari ini, bahwa kita mau merenungkan tentang Bethlehem yang juga kecil. Namun kita juga bahwa dari yang kecil maka semuanya akan bertumbuh, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin luar biasa, semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, siang hari ini ada sedikit kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sesuai dengan kebenaran firman yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-20 ya, ayatnya yang ke-28. Tema kita siang hari ini adalah satu tema yang cukup menarik, namun kita sederhana supaya kita boleh menangkap apa yang akan mau kita sampaikan pada siang hari ini. Dari Bethlehem sampai ke hati, Bapak Ibu ya. Jangan Bethlehem nanti larinya sampai ke Tirtonadi, Bu. Jangan. Kalau dari Bethlehem sampai ke Tirtonadi, nanti ikutnya bus yang ke Jakarta, Mbak Iis ya. Jadinya apa? Mampirnya pesan Natal dan firman yang saat ini saudara terima, semuanya berlalu dari waktu ke waktu. Semuanya seperti tiada arti untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan demikian di dalam kitab Matius 20 ayat 28. Saya akan mengingatkan kepada saudara, dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila kita siang hari ini kita boleh ada dalam satu tema Natal yang tentu kita ingat adalah Bapak Ibu, satu kebersamaan. Kita ini siapa? Semakin hari usia kita ini semakin bertambah, Bu ya. Adik-adik juga sekalian yang mungkin Anda belum terasa, tapi setiap waktu bahwa waktu kita semakin bertambah. Semakin hari kita semakin dekat seharusnya dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Ada satu kesan yang luar biasa yang bila kita ini begitu terkesan tentang sesuatu hal di mana pada malam Natal Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Ada satu perasaan hati yang luar biasa bila ada seorang raja di atas segala raja seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang Allah dan Tuhan itu hari ini boleh ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Selalu ada cerita yang menarik. Kalau kita ini cerita tentang sesuatu atau seorang raja, Bapak Ibu ya, seorang raja. Ya, ada satu kisah yang menarik, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengenal sosok dan figur dari beliau yang ada terpampang di depan saudara. Salah seorang dari saudara masih ingat siapa dia? Waduh, anak-anak yang sebelah sini, siapa saudara mengenal enggak ini? Ya, ini adalah wakil presiden kita di era zamannya Bapak Presiden Soeharto. Jadi lama sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Nuri pasti tahu dia. Siapa dia? Dia adalah seorang raja yang menghamba, Bapak Ibu ya. Ini adalah bernama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, salah seorang raja besar yang pernah menjadi pemimpin negeri ini. Dan dia, Bapak Ibu, adalah seorang raja yang luar biasa. Alkisah demikian Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah cerita menarik. Dan sampai hari ini menjadi satu hal yang benar-benar membekas di hati rakyat, tidak hanya rakyat Yogyakarta tetapi juga kita semuanya.
Dikatakan Bapak Ibu Sri Sultan Hamengkubuwono ini sampai bisa bikin pingsan bakul beras. Ini apa sih kok bisa seperti ini? Jadi singkat ceritanya begini Bapak Ibu. Pada sekitar tahun 46, pada saat itu serangan Belanda yang kedua, Alkisah ada seorang bakul beras, ya, sebut saja namanya Mbok Wongso gitu ya. Kalau saya Mbok ya, nanti kalau Bu Kromo gitu nanti saya salah nanti. Karena bapak sama ibu saya kalau Bu Kromo ya, tapi sama ini namanya Bu Wongso, katakanlah demikian. Ada seorang pedagang beras nih namanya Bu Wongso. Kebetulan dia ini secara rutin dia ini menjual beras karena rumahnya di salah satu desa kecil di wilayah Kaliurang, sehingga dia ini sering setiap waktu hidupnya adalah menjual beras di Pasar Keranggan, Bapak Ibu. Ada yang sering ke Jogja Pasar Keranggan? Pasar Keranggan ini dekat dengan Tugu Jogja. Ada yang tahu Tugu Jogja? Ada ya? Jadi Pasar Keranggan ini adalah dekat dengan Tugu Jogja ini, Bapak Ibu ya. Alkisah pada suatu pagi yang biasanya ini seorang penjual beras Mbok Wongso ini dia menyekat di pinggir jalan, karena biasanya dia ini tentu akan ada setiap kendaraan apapun yang turun dari Kaliurang dan kemudian membawa dia ke pasar. Lama sekali, sejak pagi tidak ada yang kebetulan lewat, Bapak Ibu. Sampai kemudian dia sudah menggerutu sekali karena sudah kesiangan. Tampaklah dari jauh ada satu mobil jeep, Bapak Ibu ya. Ada satu mobil jeep tua, kalau dia pikir ya, wah, ini tentu orang yang mungkin layak untuk bisa ditumpangi. Kemudian dengan tergesa-gesa Mbok Wongso ini kemudian mencegatnya, dan kemudian tanpa basa-basi ada seorang laki-laki yang memakai pakaian Jawa, seorang yang muda dan tampan saat itu, dan dia sangat sopan. Dan tanpa basa-basi dia katakan, ayo cepat Pak, sudah kesiangan, tolong diangkat ini beras-berasnya. Ya, ini gimana tuh? Mau cepat ini, mau ambil semuanya. Bapak Ibu, laki-laki ini tanpa juga merasa tersinggung atau apapun, dengan dia kata, oh dia Mbak, ya monggo, ya, diambilnya semuanya Bu, dinaikkan ke bis Pak, ke semua naik ke jeep semuanya. Akhirnya singkat kata, dia kemudian menumpang dan dia turun dari Kaliurang sambil tetap terus ngomel, Bapak Ibu ya, tetap terus ngomel dia. Sudah diangkut katakannya, wah jenengan ini mas sudah ditunggu, sudah kesiangan, jenengan itu tuh apa sopir apa sudah tidak butuh duit atau seperti apa. Tapi beliau itu tetap, Bapak Ibu, di depan sambil nyopir sambil tetap senyum saja, senyum ceria saja. Dan akhirnya singkat kata, kemudian dia turun dan sampailah di Pasar Keranggan, Bapak Ibu. Kemudian sama perlakuannya, dia katakan tolong itu diturunkan, udah nanti tak kasih tambahan. Jangan banyak ngomong lah ya. Dari tadi diam senyum-senyum aja. Kamu itu tahu aturan atau tidak? Oh iya Ibu, monggo. Ya, akhirnya barang diturunin Bu. Barangnya diturunin. Akhirnya apa? Dia ngeluarin uang mungkin biasanya 2.000 gitu ya. Dikeluarkan uang 2.000. Ya, dikasih. Dan beli tadi sambil opah biasanya saya ngasih 1.000, tak tambah 1.000 rupiah. Karena apa? Kamu udah sergap banget ini tadi untuk nurunin apa semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang sopir yang tampan ini hanya senyum saja. Matur sembah nuwun Bu. Nah, akhirnya dia kemudian pergi. Sambil dia melayar pergi ini, Mbok Wongso ini ternyata bukannya bersyukur Bapak Ibu, tapi dia di jalan ngomel-ngomel. Ya, sopir nggak tahu diri. Apa saya kurang apa gimana? Ya, biasanya saya kasih 1.000. Ya, ini orang nggak tahu diri. Besok coba tahu ini orangnya siapa. Ya, masa ini dikasih seperti itu apa kurang? Apa dikira saya nggak bisa bayar dia? Ya, lebih dari itu. Ya, kurang ajar betul itu orang ya. Nggak tahu diri, nggak tahu aturan di depan pasar Bapak. Sehingga semua orang mikir ini orang ini gila apa ya? Akhirnya ada seorang yang jaga di pos polisi, seorang polisi, karena tahu ya siapa dia. Akhirnya dia menghampiri Bapak Ibu ya. Mbok, ya. Apa Pak? Ya, kenapa? Ada masalah apa? Loh, tidak ada masalah apa-apa. Saya ingin memberitahu siapa tadi yang mbok omelin. Ya tidak tahu lah. Ya sopir, mau siapa? Apa ada sopir yang istimewa yang lain? Wah, sing saleh nggih, saya kasih tahu.
Tadi itu yang nganter simbol itu ngarso dalem. Tahu nggak ngarso dalem, Bu? Tahu ya? Tahu nggak ngarso dalem? Kalau ini nggak tahu ngarso dalem. Ngarso dalem itu raja kita. Jadi raja Yogyakarta dan Surakarta itu disebut dengan ngarso dalem. Akhirnya yang terjadi apa? Bakul beras itu jatuh pingsan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu ternyata orang yang baru saja berhadapan dengan dia, yang tadi tersenyum, ya, yang dia sudah diomelin, sudah dionek-onek sampai habis-habisan, sehingga semua orang di pasar Keranggan itu menjadi tahu bahwa Sri Sultan itu adalah orang yang kurang ajar di mata Mbok Wong Sok, Bapak Ibu. Tapi dibalik ini betul, Bu, ini terjadi tahun 46 dan ini ditulis ya oleh istri daripada Santi Melik, dan ini ditulis dalam satu buku Tata untuk Rakyat. Jadi ini bukan cerita karangannya Pak Joko, betul ya, tapi ini adalah satu kisah nyata yang ini ditulis dalam satu buku. Untuk memberi apa, Bapak Ibu? Untuk memberikan satu perenungan tentang seorang raja yang menghamba. Satu kesan yang mendalam, Bapak Ibu ya, sedemikian luar biasa. Ini baru raja Yogyakarta, Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau yang hadir itu adalah raja di atas segala raja? Dia sudah datang untuk saya dan saudara, dan dia datang dari satu kota yang bernama Bethlehem. Bapak Ibu tahu, saya berikan ilustrasi di mana sesungguhnya letak daripada Bethlehem. Bethlehem terletak pada sisi yang kecil, Bapak Ibu ya. Jadi ini dan ini, ya, ini adalah kota lain, ya. Jadi dia ada di dataran tinggi, Bapak Ibu. Dan dia untuk mencapai ini ke sini ya, meskipun jaraknya 6 km dari Yerusalem, tetapi jarak ini harus ditempuh sangat berat dan posisinya sangat menanjak. Di sana tidak ada hal-hal yang lain yang bisa diharapkan. Sebuah kota kecil, Bapak Ibu ya, satu kota yang mungkin dipandang tidak berarti. Pertanyaannya, mengapa dia tidak lahir di Yerusalem misalnya? Sebuah kota yang besar, sebuah kota yang penuh dengan kegemilangan, satu kota metropolitan, yang artinya dia lahir dari orang dalam lingkungan orang yang berada, dari lingkungan orang-orang yang anak pejabat terkenal. Mungkin dia lahir ada di rumah sakit Siloam misalnya, atau mungkin di Solo ya, mungkin di Triharsi. Mungkin Triharsi sudah nggak begitu aktif ya Mbak sekarang ya. Yang paling hebat lagi di mana ya? Ada Bu ya, dikasih ibu mungkin ya. Oh, di Jaya ya, Indriati, Bapak Ibu ya. Mungkin dia di Indriati, mungkin dia orang asalnya dari Solo Baru. Kenapa asalnya dari Sanggrahan, Bapak Ibu ya? Desa banget, mau ke sana saja susah loh ya dulu. Kalau kamu ke rumahmu dulu ya, pernah ke rumah dulu ya, susah ya mau masuk ke rumah. Iya, karena apa? Waduh, mau naik sepeda motor aja kalau malam bingung jalannya di mana, Bapak Ibu. Tapi ini adalah satu hal untuk merenungkan apa, Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Ini adalah satu nubuat dari Nabi Mika yang dikatakan di dalam Mika 5 ayat 1. Dikatakan demikian, Bapak Ibu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Ini saya kasih stressing, saya kasih garis bawah supaya saudara ada dalam koneksitas. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu mau tahu, nubuatan ini terjadi abad 14 sebelum Masehi. Berapa tahun Bu? 14 sebelum Masehi? 1400 tahun. Coba. Jadi kata-kata firman ini Bapak Ibu, itu terjadi pada saat 1400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini kemudian dikuatkan oleh nubuat daripada Nabi Yesaya 800 tahun kemudian. Dan itu tergenapi dengan kelahiran seorang bayi kecil yang bernama Yesus, yang dikatakan di sana dia lahir dari Bethlehem di Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Hari ini kita berkonotasi tentang mengapa Yesus
raja di atas segala raja. Dia lahir di kota yang kecil, di tempat yang hina, di tempat yang rendah, satu tempat yang mungkin orang dunia tidak akan memandangnya. Bapak Ibu, siang hari ini kita mau berkata, kita mau merenungkan tentang makna Bethlehem, Bapak Ibu. Bethlehem ini mengandung beberapa arti, supaya siang hari ini kita boleh merenungkan tentang makna dari Bethlehem turun ke dalam hati atau sampai ke dalam hati. Karena Bethlehem mengandung hal-hal yang demikian, hal yang dianggap kecil dan tidak berarti. Sering saudara dianggap kecil dan tidak berarti, Bapak Ibu. Orang duniawi maunya yang besar-besar misalnya. Ya, kalau misalnya sekarang jadi kapten yang maunya lebih lagi yang punya kapal segitu mas ya. Kalau yang punya kapal satu, pengen lagi yang punya enterprise-nya. Ya. Kalau misalnya enterprise-nya yang ada di Asia, pengen lagi yang Amerika, gitu ya. Gak pernah selesai. Itu adalah konotasi yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Selalu berpikir sesuatu yang selalu berpikir tidak kecil, bukan berarti bahwa saudara tidak boleh berpikir yang besar loh ya. Karena nanti janji Tuhan yang terakhir akan mengatakan bahwa dalam kerendahan hati di sana akan ada kehormatan, bahwa dalam kerendahan di sana ada kekayaan, bahwa di dalam kerendahan hati di sana ada kemuliaan dalam hidup kita, dan itu adalah merupakan janji Tuhan di dalam kerendahan hati. Yang kedua Bapak itu, Bethlehem mengandung arti hal yang sederhana. Sering makan di warung warteg. Warung warteg kalau dulu kita kenal dengan warung sederhana, Bu ya. Sederhananya apa, Bu? Ya sederhananya harganya ya sederhana, betul Bu ya. Penampilannya ataupun fasilitasnya ya sederhana. Makanannya ya sederhana saja, jangan nyari yang macam-macam, Clara ya. Jadi sederhana. Dan juga pada saat kita ini misalnya mampir dalam warung yang penuh kesederhanaan, itu kira-kira kita merasa ayam enggak? Ayam ya Bu ya, karena apa? Bahwa uang 20.000 pun kita akan tenang, betul Bu ya. Kalau ataupun misalnya tidak tenang, kalau kita belinya di nusuan Bu, kalau kurang gampang tinggal apa? Tinggal jalan ke gang yang dekatnya roti kris, ya, mampir ke Kos Redons ya, ketok itu, ya, apa? Duitnya kurang 5.000, saya beli. Duitnya kurang 5.000, ya, jadi bisa ketok pintu Bu. Ini kesederhanaan. Bapak Ibu, kalau saudara misalnya saya ajak ke Sin, betul Bu ya? Saudara saja mesti kalau tak kencani Pak Joko belum datang mesti tidak berani masuk. Iya. Benar Bu? Langsung menjawab iya gitu. Betul ya? Ya karena apa? Karena apa? Dan kalau misalnya kita udah lebih dulu duduk, pasti dia yang disampaikan sama ya, sama waitressnya, Bu, mau minum apa? Berapa orang? Gitu ya, mikir Bu, kira ngomong ini saja. Kadang-kadang kita mikir lebih pipis dulu dan di tukang parkir. Tapi Mas Hari kita tetap katanya jam 8 ya. Kok ini nggak jatuh? Ya, kita mau masuk Bapak Ibu. Saudara ini berpikir tentang satu kesederhanaan dalam hidup saudara. Saudara merasa tidak tenang. Saudara merasa was-was. Ada sesuatu yang harus kau pertahankan. Tentang apa? Tentang ego, betul? Tentang sesuatu hal yang kau ingin image-mu di mata orang. Padahal kita begitu masuk memang benar-benar deg-degan, betul? Ya, kita nggak cukup kalau kita punya ATM isinya cuma 200.000, nggak cukup kalau kita. Ini adalah sebuah makna Bapak Ibu. Renungan yang kedua untuk makna Bethlehem di dalam hidup saya dan saudara. Pernahkah engkau berpikir dalam diam dan engkau berpikir kembali tentang kesederhanaan ini? Tidak perlu mikir yang tinggi-tinggi ya, tidak ya. Cukup kalau Tuhan beri pekerjaan sekarang, betul ya? Dan Tuhan memberikan penghidupan, betul ya? Bisa lihat anak, bisa bapak, lihat ibu, semuanya ya. Dan Tuhan berkati setiap hari, bisa bikin senang anak, bikin keluarga. Loh, apa tuh yang mau dicari? Amin. Ya. Tapi kita kadang sering lupa Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita selalu akan meninggalkan satu makna sederhana. Ayo ya, sederhana saja teman-teman ya. Jadi nggak usah mikir yang terlalu elit. Waduh, jaim lah, no. Ya, kita hidup sederhana. Dan siang hari ini adalah makna yang kedua. Yang ketiga adalah hal yang dipandang remeh. Sering saudara dipandang remeh dalam kehidupan saudara. Amat,
sangat sering dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara diremehkan di dalam kehidupan pelayanan saudara. Saudara diremehkan bagaimana mungkin saudara akan mensejahterakan keluarga saudara. Saudara diremehkan apakah suatu saat bisa membuat anak Anda itu akan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Betul? Saudara diremehkan apakah kelak engkau bisa kembali untuk bisa membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Banyak tidak yang kita diremehkan. Siang hari ini Bethlehem itu ada bersama dengan saya dan saudara. Dan seperti siang hari ini kita kembali merenung tentang hal-hal yang oleh dunia ini adalah segala sesuatu yang tidak laku, segala sesuatu yang nomor sekian. Kita diajarkan siang hari ini untuk berpikir dengan cara berpikir Kristus. Yang keempat, hal yang hina Bapak Ibu. Aduh ya, Tuhan kita lahir di satu kota kecil yang bernama Bethlehem di Efrata. Dan di sana saja dia juga tidak dalam sebuah tempat yang layak, tetapi dia kemudian akhirnya lahir dalam satu palungan, satu tempat yang dipandang kotor, satu tempat yang bau, satu tempat yang hina, dan tidak mungkin seharusnya raja di atas segala raja akan lahir dari tempat, dari palungan yang hina ini. Bapak Ibu, siang hari ini kalau hidup saya dan saudara merasa dalam kehinaan, kotor, bau, tidak sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sering dicemooh oleh orang-orang lain. Kita dihinakan di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan saudara. Tuhan sudah menghadirkan makna Bethlehem itu siang hari ini untuk kembali dalam hati saya dan saudara. Yang kelima, Bethlehem menggambarkan hal ketidakberdayaan. Pak, semuanya tidak enak ya Pak Joko ya. Sudah dari dianggap kecil tidak berarti, hal yang sederhana, hal yang dipandang remeh, hal yang hina, ini hal yang tidak berdaya. Tapi memang benar, Kristus di dalam kesederhanaan, dalam kelahirannya di Bethlehem, ini adalah satu terobosan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia Bapak Ibu ya, untuk memikirkan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dunia tawarkan. Itulah sebenarnya yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, hal yang dipandang tidak berharga di mata dunia. Semuanya tidak ada yang bagus Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan kok isinya seperti itu semuanya. Tapi siang hari ini saudara dan saya boleh ada di dalam satu perenungan tentang bagaimana Yesus datang dari satu keadaan yang kecil, yang hina, dari keadaan yang rendah. Dan dikatakan di dalam kitab Filipi 2 ayat 5 ayat 7, dikatakan demikian Bapak Ibu, Kristus Yesus yang dialah raja di atas segala raja, dikatakan dialah Allah yang perkasa, dialah raja damai, dialah yang maha mulia, dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang mempunyai kerajaan bumi dan di surga. Berkuasa tidak dia? Amat berkuasa tidak? Amin Bapak Ibu. Lebih berkuasa dari Raja Hamengkubuwono IX ya. Ya, ini raja di atas segala raja, penguasa bumi dan di surga. Bapak Ibu, tetapi dia sudah rela untuk merendahkan diri dan datang dalam rupa manusia. Dan dikatakan demikian di dalam Filipi 2:5-7. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, ini Bapak Ibu ya, perasaan yang terjaga juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukankah kita ini seharusnya dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terbaik juga dalam Kristus Yesus? Padahal biasanya kita kalau dipleroi orang sidik saja kita sudah emosi Bu ya. Betul ya.
kita diremehkan dengan perkataan hina saja, kita sudah tidak bisa tidur semalaman. Siang hari ini Bapak Ibu, apakah engkau sudah menaruh pikiran dan perasaanmu yang juga di dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukankah ini satu teladan yang hebat? Bagaimana saya dan saudara saat ini? Jangan takut kalau sudah dikatakan kecil, jangan takut kalau sudah dikatakan remeh, jangan takut kalau sudah dikatakan hina, jangan takut kalau sudah dikatakan tidak berarti oleh dunia ini. Tapi sebagai murid Yesus, bahwa di dalam kerendahan hati, janji Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud dengan kekuatan dari sebuah kerendahan hati. Bapak Ibu, inilah satu gambar yang membuat kita seharusnya lebih lagi untuk merenung. Sama seperti anak manusia, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebelum saya akan mengakhiri dengan kesimpulan daripada khotbah siang hari ini, Bapak Ibu, ada satu pesan video yang cukup menarik. Ya, video ini berjudul dan sudah difilmkan pada tahun 2010 dengan judul The Bridge. Bapak Ibu kalau misalnya nanti akan coba untuk melihat ya, ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama John Griffith. Kita akan lihat bagaimana kisah nyata dari seorang yang luar biasa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kisah ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah ini terjadi tahun 1934, tepatnya di satu kota kecil di Cekoslovakia di Eropa Timur. Film ini kemudian disadur dan ini mendapatkan nominasi Oscar untuk the best live video film short ya pada tahun 2010. Saudara dan bisa adik ya, seperti apa lengkapnya ada dua versi, tapi ini mengandung pesan yang menarik. Peristiwa ini dialami oleh seorang yang bernama John Griffith, seorang penjaga pintu jembatan kereta. Mungkin kalau Mas Hari tahu ya, ada jembatan seperti itu Mas Hari. Kalau di Indonesia sangat jarang Mas ya, tapi mungkin itu didapati, kalau beliau mesti tahu. Ada satu jembatan yang memang harus matching time ya, kalau saat ada kereta yang lewat dengan kemudian ada kapal yang kemudian juga lewat. Dia yang hanya seorang single parent ya, tadi dikatakan tidak ada orang tuanya atau mamahnya, tapi dia begitu cinta dan mengasihi anaknya ini. Anaknya di berumur 8 tahun, dia bernama Greg Robin Griffith. Anaknya ini selalu memang suka sekali ya dengan pekerjaan ayah. Sampai tadi dikatakan pada suatu saat ada kereta yang kebetulan dia jadwalnya melebihi waktu yang seharusnya, sehingga dia waktunya lebih cepat dari perkiraan untuk dia datang. Dan pada saat itu terjadi, si anak yang sudah mengetahui lebih dulu di posisi di mana kereta itu datang, dia berteriak Bapak Ibu, tapi mungkin jaraknya yang mungkin sangat jauh ya, sehingga bapaknya tidak mendengar bahwa anak itu yang katakan, "Papa, ini keretanya sudah cepat sekali datang." Dia teriak, tapi bapaknya tidak tahu dia di dalam ruang dermaga, ruang kontrol di dalam kaca. Tetapi akhirnya kemudian begitu dia mendengar Bapak Ibu, dia begitu panik karena ternyata kereta itu datang dengan cepat. Si anak nalurinya Bu, karena memang dia begitu cinta dengan pekerjaan ayahnya, nalurinya dia berlari dengan maksud untuk apa? Untuk menurunkan tuas yang ada di bawah jembatan itu supaya turun dan kereta itu bisa lewat dan orang yang ada semua akan selamat. Namun yang terjadi dia, karena dia baru berumur 8 tahun, dia tidak bisa menjangkau tuas itu dan akhirnya dia terjatuh Bapak Ibu. Dan di bawah ada satu roda gerigi yang besar sekali. Dan anak itu pingsan dalam posisi yang ada pada saat di gerigi itu. Artinya apa? Pada saat tuas ini ditarik dan gerigi itu akhirnya akan berputar, yang terjadi apa Bapak Ibu?
tubuh kecil ini akan naik dan akhirnya akan hancur berkeping-keping, Bapak Ibu ya. Dia bingung mau ditarik apa tidak. Tetapi dia begitu dia berpikir mau ditarik atau tidak, yang satu itu adalah anak yang dikasih, tetapi yang lain di sana ada 400 orang di dalam kereta Mississippi Express yang melewati sungai Mississippi, Bapak Ibu ya. Saat itu juga meskipun hatinya hancur, Bapak Ibu, dia katakan dia menangis. Karena dia tahu saat itu tubuh kecil ini akan hancur berkeping-keping. Bapak Ibu, siang hari ini, bagaimana perasaan Bapak kita di surga? Hidup kita ini sama digambarkan seperti kereta ekspres Mississippi. Di dalam kereta, Bu, di sana ada pemabuk, di sana ada koruptor, di sana ada orang-orang kaya yang tidak pernah peduli dengan orang lain. Di sana ada pecandu narkoba, di sana ada orang-orang yang depresi, dan mereka boleh diselamatkan oleh pengorbanan seorang ayah atas anaknya itu. Kita seringkali di dalam gerbong kereta itu tidak peduli orang di luar sana. Dan Tuhan kita, Allah kita, begitu mengasihi saya dan saudara. Saya dan saudara ini orang-orang berdosa, Bapak Ibu ya. Tidak layak lagi untuk menyebut dia dengan Bapa. Tapi seperti film yang tadi dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia boleh mengkaruniakan anak yang tunggal, supaya dia yang boleh percaya boleh beroleh keselamatan dan tidak binasa. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa menjadi pesan kita siang hari ini terkait dengan pesan moral daripada arti daripada Bethlehem yang harus kita hadirkan di dalam hati kita dan saudara, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, panggilan ke Bethlehem ini adalah mengandung kita satu hal untuk merenungkan satu jalan kecil kesederhanaan sebagai alternatif terhadap jalan dunia yang gegap gempita. Hati yang mengundang kita untuk mengambil jalan kecil kesederhanaan, Bapak Ibu ya, sebagai alternatif terhadap jalan dunia yang gegap gempita. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ini adalah pesan pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Hari ini kita menghadirkan Bethlehem masuk ke dalam hati kita. Adalah kita untuk mengingat, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, ini adalah satu pesan terkait dengan pesan kita yang pertama tentang makna daripada Bethlehem untuk kita kembali hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Pak Andreas, next. Apa makna daripada Natal? Yang kedua adalah menghadirkan dalam hidup kita iman yang sederhana namun penuh keyakinan untuk mengikuti panggilan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita akan baca di dalam Matius 18 ayat 3 dan ke-4, supaya saudara kembali mengingat tentang sesuatu yang hina, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Kita baca di dalam Matius 18 ayat ke-3 dan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Adalah ayat yang cukup populer, Bapak Ibu. Lalu ia berkata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan. Ini kontradiksinya Bapak Ibu. Iman seorang anak kecil, iman yang sederhana, namun iman yang penuh dengan keyakinan dan ketulusan akan setiap panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, Pak Andreas, ya, pesan yang terakhir, dan ini adalah merupakan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu. Bethlehem adalah sebuah hati, tempat rahasia kehidupan ilahi telah dinyatakan dalam makna kesederhanaan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus bagi setiap manusia yang percaya kepada Dia. Dialah Sang Penasihat ajaib, Dialah Allah yang perkasa, Dialah Bapa yang kekal, dan Dialah Raja damai. Dan inilah janji untuk kerendahan hati Bapak Ibu di dalam Amsal 22 ayatnya yang keempat. Ini adalah yang tadi saya katakan, apa yang sebenarnya menjadi janji dari pesan Tuhan pada siang hari ini tentang makna menghadirkan Bethlehem ke dalam hati saudara. Karena Dia sudah berjanji untuk saya dan saudara untuk masuk kembali dalam kerendahan, untuk masuk kembali dalam sesuatu yang kecil. Jangan saudara takut dengan sesuatu kehinaan, tetapi saat hari ini, siang hari ini, Amsal 22 ayat 4 katakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, yuk kita sama-sama baca 3, 2, 1, adalah kekayaan, apalagi Bapak Ibu, kehormatan, dan yang utama dan kehidupan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa dalam kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu, siang hari ini kembali kita merenungkan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan tentang sesuatu makna, satu hal yang bagi manusia, bagi dunia ini, sesuatu yang seringkali menjadi sesuatu yang tidak berarti. Tetapi siang hari ini, saya katakan sekali lagi, Bethlehem adalah sebuah hati. Bethlehem adalah tempat untuk mengingat kembali, untuk mengerem keakuan, kemanusiaan, ambisi yang ditawarkan di dunia di luar sana. Kalau saudara tidak kembali untuk mengingat Bethlehem seperti siang hari ini, maka saudara akan selalu untuk memikirkan apa yang besar, apa yang luar biasa, apa yang megah, apa yang layak selalu dipuji-puji, sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang spektakuler. Tapi siang hari ini, Bethlehem adalah tempat yang sederhana. Berikan dalam hatimu. Bethlehem adalah tempat yang tidak takut kalau engkau dicerca dan dihina. Kembali hadir dalam hatimu. Bethlehem adalah tempat di mana engkau dianggap remeh oleh dunia ini. Kembalikan di dalam hatimu. Dan Bethlehem ini adalah tempat yang kecil. Kembalikan di dalam hatimu. Hidup dalam perenungan tentang kesederhanaan. Karena sesungguhnya di sanalah Tuhan itu ada dan boleh engkau temui dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan kita siang hari ini, Bapak Ibu.